Baik, kita lanjutkan. Nah, ada lagi nasihat dari Imam Ahmad kepada seseorang yang menurut saya penting untuk kita. Jadi, suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ahmad minta diberi nasihat. Imam Ahmad memberi nasihat begini. Jadi Imam Ahmad tidak memberi teori macam-macam. Imam Ahmad hanya mengulang, menegaskan keyakinan orang ini selama ini. Sebenarnya ini juga kepada kita, menyinggung kita selama ini. Karena kadang-kadang kita itu ngerti semua teori tentang kebaikan, hanya saja kita tidak pernah mau dan tidak pernah menyempatkan diri untuk menjalankannya, merenungkannya, dan lain sebagainya. Maka Imam Ahmad isi nasihatnya begini pada orang ini. Jika Allah Azza wa Jalla menanggung rizki, maka mengapa engkau khawatir? Jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan dunia? Jika dunia itu fana, mengapa engkau merasa tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta, bukannya mengumpulkan amal? Dan jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengapa engkau takut? Nah, ini nasihat sekaligus sindiran kepada kita. Yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini kan semuanya sebenarnya kita sudah tahu. Kita sudah mengerti. Hanya saja kita tidak pernah secara serius menghidupkan pengetahuan dan keyakinan itu dalam keseharian kita. Kita ngerti kok kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi coba berapa kali kita khawatir, berapa kali kita takut tentang rezeki. Kalau ditanya orang, rezeki itu kan sudah dibagi toh? Jawabannya kita mesti iya. Allah lah yang menetapkan rezeki setiap makhluknya. Jangankan manusia, hewan pun, apapun makhluknya Allah, semuanya sudah ada jatah rizkinya. Katanya Imam Ahmad, lah kok engkau khawatir? Kalau sudah yakin Allah yang menanggung rizki, ya seharusnya engkau tenang. Bekerja semaksimal mungkin sesuai bidangnya masing-masing. Apapun hasilnya, apapun rizkinya, diterima, berarti itu jatahnya. Apapun yang kita lakukan, ya sudah itu jatahnya. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Loh kalau begitu, kalau kita tidak bekerja juga rezeki akan datang, Pak. Mungkin, tapi ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ada yang kita langgar. Sunnatullah dan perintahnya Allah, juga tuntunan Rasulullah untuk bekerja. Bahkan menurut Rasulullah itu, daripada engkau minta-minta, ambil kapak dari rumahmu untuk motong kayu. Itu kan berarti bekerja itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita diam saja. Jadi seakan dua hal yang berbeda, kerja dengan rizki. Kalau rizki sudah ditanggung Allah, kalau kerja itu kewajiban kita. Jadi jalankan rizki sebaik mungkin,
Setelah itu jalankan kerja sebaik mungkin. Setelah itu rezeki dari Allah akan datang. Yang kedua, jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Ini sindiran juga buat kita. Al-Quran itu secara tegas menyatakan barang siapa berinfak, barang siapa bersedekah, Allah akan memberinya, membalasnya dengan berkali lipat. Dan kita sebenarnya juga percaya logika ini. Tapi mengapa kok kita masih bakhil? Masih eman untuk berbagi, masih pelit, masih perhitungan kalau ingin memberi atau membantu seseorang. Katanya apapun yang kita berikan, kita yakin akan diganti oleh Allah. Tapi kok kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan itu. Nah, ini disindir oleh Imam Ahmad. Jika ganti dari Allah itu benar, mengapa engkau bakhil? Kemudian pertanyaan selanjutnya dan nasihat selanjutnya dari Imam Ahmad, jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Kita yakin surga adalah hak, sebagaimana neraka juga hak. Lah kok kita santai? Kok kita tidak semangat beribadah? Kok kita tidak semangat ingin dekat pada Allah? Masih bisa kita bersantai dengan keyakinan bahwa besok ada surga. Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Masih bisa kita melakukan maksiat padahal kita yakin neraka itu hak, ada. Berarti pengetahuan kita tentang surga, tentang neraka tidak hidup. Dia berhenti hanya sebagai pengetahuan. Kemudian jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan ini? Ini berarti tentang alam barzah, yang di situ kita diinterogasi, ditanya tentang kehidupan kita. Harusnya kita tidak lagi jatuh cinta dengan dunia, begitu sadar bahwa dunia ini hanya sementara saja. Nanti segala kelakuan kita di muka bumi akan ditanyakan, akan dihisab, akan dibalas. Jika dunia itu fana, mengapa engkau tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta saja? Kok tidak memperbanyak amal? Dan jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, mengapa engkau takut? Semuanya sudah ada garisnya, sudah ada ketetapan, ada ketentuannya dari Allah. Baik. Jadi ini sebenarnya nasihat-nasihat yang isinya sindiran kepada kita. Kita ini orang beriman yang percaya kepada apapun yang tadi disebutkan dalam nasihatnya Imam Ahmad. Kita percaya Allah menanggung rezeki, kita percaya Allah akan mengganti saat kita berbagi, kita percaya surga, neraka, alam barzah, mungkar nakir, kefanaan dunia, perhitungan amal, termasuk juga takdir dari Allah. Tapi mengapa hidup kita, keseharian kita tidak mencerminkan semua itu? Hidup kita penuh dengan kecemasan. Hidup kita ada bermacam-macam ketakutan. Hidup kita tidak serius untuk memperbanyak amal demi kehidupan yang lebih hakiki yang akan datang. Saya tambahi satu lagi nasihat dari Imam Ahmad tentang takdir atau ketetapan Allah.
Ada rumus seperti ini dari Imam Ahmad. Jika engkau ingin agar Allah memberikan apa yang engkau sukai, maka gigihlah dalam mengerjakan apapun yang Allah sukai. Jadi ini pesan untuk kita. Level kita kan memang masih di sini, dan Imam Ahmad ngerti sekali seperti apa kita ini. Maka tips dari Imam Ahmad, kalau engkau ingin agar Allah mengabulkan keinginanmu, memberikan apa yang engkau sukai, sebaliknya engkau pun harus serius gigih mengerjakan apa yang Allah sukai. Apa sih yang Allah sukai? Insya Allah kita sudah tahu. Mendekat padanya, berdoa padanya, menjalankan perintahnya semampu, semaksimal yang kita bisa. Kita persembahkan hidup ini untuk Allah, maka sebaliknya Allah akan mempersembahkan kasih sayangnya yang tidak terbatas untuk kita. Allah akan memberikan tidak saja hal-hal yang kita sukai, tapi juga segala hal yang baik, manfaat, dan barokah untuk hidup kita. Keinginan-keinginan kita itu kan tidak selalu positif, kadang diwarnai hawa nafsu. Kadang-kadang kita juga menginginkan sesuatu yang menurut kita baik, tapi di balik itu tersembunyi bahaya-bahaya untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, insya Allah, tapi kalau jalan untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu dengan cara menjalankan apa yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah, insya Allah yang diberikan oleh Allah tidak sekedar mewujudkan apa yang kita inginkan, tapi memberikan jauh yang lebih baik dari itu. Mungkin kita inginnya 10, Allah memberikan 12. Atau Allah tidak memberikan yang 10 itu karena Allah tahu yang 10 ini efeknya akan merusak dalam hidup kita. Allah menggantinya dengan 10 yang lain, 12 yang lain yang jauh lebih bermanfaat dan barokah untuk hidup kita. Jadi kita tidak bergantung pada amal kita, pada harapan kita, tapi kita pasrahkan semua pada Allah. Kita mohon agar keinginan kita terkabul, terpenuhi dengan jalan menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Ini maksud dari wasiat Imam Ahmad yang terakhir ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini, teman-teman, untuk tema kebijaksanaan Imam Ahmad bin Hambal. Bulan depan insya Allah kita ganti tema lagi biar tidak bosan. Ya nanti kalau ada waktu yang lain bisa kita angkat lagi tokoh-tokoh luar biasa bulan ini. Mungkin beberapa gagasan dari beliau-beliau atau mungkin 1-2 kitab yang akan kita bedah. Semoga nanti ada waktu untuk melanjutkan membahas tokoh-tokoh besar ini. Karena bagaimanapun mereka ini orang-orang luar biasa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan banyak sekali khazanah-khazanah berharga untuk kehidupan kita. Saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.